Saya bersedia. Rooney dan Ginu baru saja menikah. Selamat teman-teman. Pernikahan ini keren sih, tapi aku agak lapar. Wah, kue pengantin itu kelihatannya enak sekali. Aku harus memiliki semuanya untuk diriku sendiri. Aku ingin mencium pengantin wanitaku sekarang. Apa Derpy baru saja menjadi gaungku? Menjijikkan? Itu menjijikkan sekali. Tidak, Derpy, kau kucing nakal. Apakah kamu mencoba merusak pernikahan kami? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, Rooney. Apa? Derpy sudah mati. Derpy, tolong bangun. Aku tidak marah. Tidak, dia tidak bernapas. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Seseorang membunuh Derpyku, dan aku akan mencari tahu siapa pelakunya. Siapa yang membunuh Derpy? Aku sedang mengawasi kalian semua di sini. Mari kita cari petunjuk. Oh, Apa ini? Ekor Derpy itu palsu. Dan mengapa warnanya berbeda? Berwarna merah muda. Siapa yang memiliki rambut merah muda? Mira, ini rambutmu kan? Astaga, aku tidak membunuh Derpy. Izinkan saya menjelaskan. Ekor Derpy dan rambutku saling tersangkut. Kami terus menarik, tetapi benda itu tidak mau lepas. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, begitu juga Derpy, lalu kami menarik terlalu keras. Ekor Derpy terputus. Bagaimana cara memasangnya kembali? Lalu aku mendapat ide. Aku memotong rambutku sendiri untuk diberikan pada Derpy. Lalu aku memperbaikinya agar terlihat seperti ekor. Namun warna merah muda itu tidak cocok dengan bulunya, jadi saya mengambil minuman soda biru dan menuangkannya ke seluruh bulunya. Ekor buatan sendiri Derpy sudah selesai. Aku meletakkannya kembali di pantatnya. Sempurna. Derpy mendapatkan ekornya kembali. Melihat, bahkan rambutku sendiri pun palsu. Mira benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang aneh pada punggung Ginu. Ginu! Hah? Tenang, teman-teman. Derpy memang mencakarnya, tapi aku tidak membunuhnya. Saat aku masuk ke kamar tidurku, Derpy sudah ada di sana. Dia menggunakan mantelku untuk mengasah kukunya, jadi aku mengeluarkan gunting besar. Aku hendak memotong kuku Derpy. Dia tidak suka kukunya disentuh, jadi saya harus mengejarnya yang terus berlari, dan akhirnya saya berhasil mengurungnya. Saatnya menyingkirkan kuku-kuku yang tajam dan panjang itu. Hingga Derpy tidak memiliki kuku sama sekali. Ini adalah stopless berisi kuku-kukunya. Tentu saja, Ginu mengatakan yang sebenarnya. Si pembunuh itu berada di sekitar sini. Teman sekamar jangan menangis. Kita akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Terima kasih. Hei, apakah Derpy menggigit lenganmu? Apa? Aduh, gawat banget ini. Apakah kamu pembunuhnya? Oh, ini? Teman-teman, saya akan ceritakan apa yang terjadi. Jadi ketika saya masuk ke kamar tidur saya melihat sesuatu. Derpy sedang mengunyah riasanku. Aku sudah bilang padanya jangan mengunyah lipstikku. Sangat menjijikkan sampai-sampai aku mencoba meraih ke dalam mulutnya untuk mengambil kembali lipstikku. Mengapa tenggorokan begitu berlendir? Lalu aku menemukan lipstikku, tapi lenganku mendapat bekas gigitan karena memasukkannya ke dalam mulut Derpy. Menjijikan kan? Tapi aku bisa membuktikannya padamu. Oh, saya mengerti. Zoe tidak bersalah. Kita harus terus mencari petunjuk. Entah kenapa, saya merasa harus membuka lemari ini. Foto Derpy sebagai target. Rumi. Apa? Ini berasal dari lemari Anda. Baik, saya akan jelaskan. Jadi saya sedang menyiapkan peta pikiran. Aku menggunakan benang merah dan segala macamnya, tapi itu untuk merencanakan pesta ulang tahun Derpy. Semuanya sempurna, lalu tiba-tiba Derpy masuk. Aku tak bisa biarkan dia lihat rencanaku. Segera kukumpulkan peta pikiran itu dan kuselipkan ke lemari. Ya, aku mencoba bersikap normal. Derpy tampaknya tidak curiga sama sekali. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Tidak, kami tidak percaya padamu. Oke, aku tahu apa yang akan membuatmu percaya padaku. Oh, lihatlah ini. Aku sudah menyiapkan semua hadiah untuk ulang tahun kalian. Wow, kami percaya padamu, Rumi. Berapa lama aku tertidur? Wah, itu tidur siang terbaik dalam hidupku. Derpy, kamu masih hidup. Kami sangat merindukanmu. Saatnya berpesta. Mereka punya begitu banyak penggemar di sekolah. Oh, ada asap ungu keluar dari belakang.
Saja Boys juga ada di sini untuk tampil membawakan lagu. Kamu selalu yang kupikirkan setiap kali aku minum. Wah, ternyata Saja Boys juga sangat berbakat sekali ya. Lihat ini, aku bahkan sudah punya kaos resmi Saja Boy. Keren kan? Oh tidak, para murid meninggalkan Huntrix dan pergi ke Saja Boys. Kaulah minuman soda kesayanganku, minuman soda kecilku. Tenangkan aku, kamu sangat seksi. Saja Boys juga sangat pandai dalam hal pertunjukan. Tidak heran jika para siswa begitu terpesona oleh para pemuda tampan ini. Abby, bisakah kamu menandatangani poster Saja Boys kami? Mira sedang jatuh cinta. Dia sangat terpesona oleh otot bisep Abby. Baiklah, aku akan menggambar perutku untukmu. Ini dia para wanita. Semoga aku bisa bertemu kalian berdua lagi. Sementara itu, Rumi tak bisa berhenti menatap Jinu. Lihat, mata Jinu berkilat kuning. Tunggu dulu, dia itu iblis. Mereka mencuri penggemar kita, tapi lagu mereka lumayan enak didengar. Lagu itu membuatku ingin menari. Hei Zoe, tolong kemarilah sebentar dan ikuti aku. Sepertinya misteri memanggilku, aku akan mengikutinya. Oh tidak, misteri membawa Zoe kemana? Apakah kamu tahu di mana Zoe berada? Oh tidak, di sana. Minggir dari jalanku. Zoe, aku datang. Sudah dapat. Zoe, aku datang. Kamu di mana? Oh tidak. Misteri itu menguras jiwa Zoe, sama seperti yang terjadi dalam mimpi Rumi. Aku akan menyelamatkanmu, Zoe. Ya. Apakah kamu baik-baik saja, Zoe? Oh tidak. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Tenang, tenang. Kamu akan baik-baik saja. Rumi, apa yang sedang terjadi? Zoe, apa yang terjadi padanya? Apakah kamu baik-baik saja, Zoe? Bisakah kamu bangun untuk kami? Mohon maaf, saya datangnya agak terlambat hari ini. Ayo, kamu harus segera bangun sekarang, Zoe. Air mata Mira memberikan dampak tertentu. Zoe mulai bangun. Rumi, Mira. Aku baik-baik saja, teman-teman. Hati-hati, jiwamu baru saja dihisap keluar. Di mana perkelahiannya? Oh, sepertinya temanku berhasil. Setan itu, aku akan menangkapmu. Jangan lari dariku. Aku akan membantumu. Kamu akan baik-baik saja. Wah! Kembalilah ke sini, Jinu. Aku belum selesai denganmu. Halo semuanya. Jangan berani-beraninya kau lari dariku. Aku akan menangkapmu. Bagus. Aku tidak takut melawanmu dengan cakarku. Aduh, kamu menggores lenganku. Silakan ambil ini. Kamu gagal. Jinu berteleportasi ke belakang Rumi. Cicipi sensasi yang luar biasa ini. Aduh. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Aku sudah menjebakmu. Tunggu, apakah itu rune iblis di lenganmu? Kau juga iblis. Jadi, sepertinya kau ini memang benar-benar setengah iblis ya. Hentikan. Teman-temanku tidak boleh tahu tentang ini. Ini dia Zoe dan Mira. Tenang dulu, Zoe. Bagaimana jika mereka melihat rune iblisku? Jangan khawatir, Rumi. Aku akan membantumu. Matamu, aku tak bisa berhenti menatapnya. Hah? Dia memakaikan syal untuk menutupi rune iblisku. Rumi, haruskah kita melihat luka di bawah selendang itu? Ada apa sebenarnya dengannya? Ini bukan apa-apa. Biarkan aku sendiri. Aku butuh istirahat. Aku tidak bisa membiarkan Zoe dan Mira melihat rune iblisku. Ini hanya lengan saya, tetapi saya memiliki luka lain di tubuh saya. Berapa lama saya bisa menyembunyikan ini dari mereka? Aku merasa sangat bersalah karena berbohong kepada teman-temanku. Aku penasaran di mana Rumi berada. Aku baik-baik saja sekarang, Mira. Terima kasih. Haruskah kita rilis lagu kita sekarang? Lagu kami Golden. Mari kita lakukan. Saya yakin ini akan sukses besar. Dan mari kita samlin. Lihat, sudah banyak suka dan dibagikan. Oh ya, lagu ini benar-benar hits. Huntrix memang yang terbaik. Aku akan memutar lagu ini setiap hari. Lihat, ada pesawat dengan lagu baru Huntrix di atasnya. Bahkan layar-layar di Times Square, New York mempromosikannya. Ponselku terus berbunyi karena notifikasi. Wow, ribuan orang menyukai lagu baru kami. Ini adalah kabar baik. Aku tidak bisa mengecewakan putri-putriku. Tunggu, aku ingat Jinu juga meninggalkan kartu di dalam shawl itu. Tertulis, tanggal. Dia mengajakku kencan. Kalau begitu saya harus pergi. Aku harus tampil sebaik mungkin. Rumi, kamu benar-benar datang. Hei Jinu, Lihat, aku membawakanmu bunga. Kupikir bunga ini akan terlihat cantik di rambutmu.
Terima kasih, Dad. Ini bagus sekali. Haruskah kita mulai makan sekarang? Semoga kamu suka sushi. Aku suka sekali sushi. Ini favoritku. Semuanya enak sekali. Aku ingin makan semuanya. Ini benar-benar lezat. Saya senang melihat Anda menikmati makanan seperti itu. Tunggu, kau masih menutupi rune iblismu. Hah? Apa yang sedang kamu lihat? Oh, ini... Aku harus menyembunyikannya. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku ingin kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan sebagai imbalannya, aku juga akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Akan kuceritakan bagaimana aku menjadi iblis. Dulu saya adalah orang yang sangat miskin. Yang saya miliki hanyalah adik perempuan dan ibu saya. Kami tidak punya rumah dan kami mengais sisa-sisa makanan untuk dimakan. Tiba-tiba ada asap muncul entah dari mana, lalu muncul seekor iblis. Dia tampak sangat serius. Dia menawari saya sesuatu, banyak uang dan batangan emas. Akhirnya keluarga saya bisa menjadi kaya. Tapi seharusnya saya tahu bahwa membuat perjanjian dengan iblis pasti ada harganya. Saat aku dibutakan oleh semua uang itu, iblis itu mulai melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia mulai menghisap jiwa ibu dan saudara perempuan saya, dan kemudian mereka lenyap. Tidak. Jadi ya, mungkin aku memang pantas menjadi iblis karena kekejaman yang telah kulakukan. Teman sekamar, kamu baik-baik saja? Itu sungguh menyedihkan. Teman sekamar, aku ingin menciummu sekarang. Saya juga. Hah? Teman sekamar, lihat Gemma sudah datang. Hei, ke sini atau kamu bisa terluka. Aku akan segera melahap kalian berdua sampai habis. Tidak kalau aku mengalahkanmu duluan. Gino, larilah sekarang. Tidak, Rumi, aku tidak bisa membiarkan dia menyakitimu. Aku juga harus melakukan ini demi keluargaku. Gino berteleportasi ke depan Rumi. Rumi, jangan khawatir. Jangan korbankan dirimu. Semuanya akan baik-baik saja. Gino menyatukan dirinya dengan pedang. Itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan Ima, tapi Gino sudah pergi. Rumi, apakah kamu baik-baik saja? Kamu telah mengalahkan Pima. Kau berhasil, Rumi. Kami akan selalu ada untukmu. Rumi, Saya sangat senang. Kalian ada di sini, teman-teman. Aku makan pencari petunjuk di tubuh Jinu. Aha, aku menemukan sesuatu. Aku akan coba menariknya keluar. Ini terlihat seperti makanan. Ini adalah mie dengan bumbu hijau. Saya hanya kenal satu orang yang suka makan makanan seperti ini. Zoe makan mie yang sama. Ini enak sekali. Hah? Apa kabar semuanya? Oh, aku tidak membunuh Jinu. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kami sedang mengadakan tantangan makan mie. Hadiah utamanya adalah satu mangkuk besar mie. Kami harus menggulung mie menggunakan sumpit melalui mulut poster kami. Aku jelas-jelas unggul dan Jinu panik karena dia akan kalah. Jadi dia panik dan mulai memakan mie-nya langsung. Tapi itu curang dan aku hampir selesai dengan punyaku. Tinggal sedikit lagi dan aku menang. Bleh, mie ini semua milikku. Jinu sangat kesal. Sayang sekali dia seorang pecundang. Jadi begitulah kejadiannya. Oh, hal itu memang masuk akal. Sekarang izinkan saya menikmati mie saya dulu. Oke, Zoe, ayo siapkan kameranya. Aku akan memasukkannya ke dalam mulut Gino. Ini kameranya masuk. Aku harus memasukkannya benar-benar dalam. Aduh, perut Gino benar-benar kotor. Tunggu, ada benda aneh di dalam sana. Sepertinya aku melihat cincin di perutnya. Itu kelihatannya seperti cincinmu, teman sekamar. Oh, guys, jangan lihat aku seperti itu. Ada alasan kenapa aku punya cincin ini. Jadi Gino dan aku sedang berkencan, tapi dia sangat mencurigakan. Sebenarnya dia membawa cincin. Dia menaruh cincin itu di es krim untuk melamarku. Aku belum tahu saat dia memberiku es krim itu. Aku hanya senang bisa makan makanan penutup favoritku. Rasanya enak sekali. Lalu aku merasa tidak enak dan ingin Gino juga mencicipinya. Dia setuju dan akhirnya aku malah memberinya makan cincin itu. Sudah terlambat ketika dia menyadari bahwa dia telah menelannya. Cincin itu berada di dalam perutnya. Bagaimana dia akan melamar? Namun ia menemukan solusinya. Dia menemukan permen berbentuk cincin di kedai es krim. Itu bisa menggantikan cincin yang asli. Lalu dia berlutut dan melamar saya. Jantungku rasanya mau meledak. Tentu saja, aku bilang ya. Dan begitulah kami bertunangan. Melihat? Ini adalah foto-foto pertunangan kami. Sahabatku, kamu sudah bertunangan. Selamat. Petunjuk apa lagi yang bisa saya temukan? Oh, Derpy, aku ingat sesuatu. Anak yang baik, Derpy. Boneka Derpy itu sebenarnya memiliki kamera di matanya. Kita bisa memasukkan USB ini ke laptop.
Baiklah, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Mira menusuk Gino di perut. Ya ampun, Mira, kaulah pembunuhnya. Aku? Tenang, teman-teman. Mari kita putar ulang. Lihat itu. Aku sedang menari dan menikmati waktu sendiri ketika Gino menunjukkan sesuatu padaku. Ini adalah pasangan Mira Maebi yang sangat kubenci. Aduh, Lalu aku menghunus pedangku dan memenggal kepalanya. Ternyata itu hanyalah kepala manekin. Gino yang asli masih hidup. Lihat, ini kepala manekin yang terpotong. Kalau begitu, aku percaya padamu. Saya butuh cara lain untuk menemukan petunjuk. Oke, bagaimana kalau aku membalikannya? Ada bekas sidik jari berwarna merah di punggung Genu. Ya ampun, itu petunjuk yang besar. Zoe, angkat tanganmu. Tidak ada tanda merah. Di sini juga tidak. Tidak ada telapak kaki merah. Aha! Itu bekas merah di tubuhmu, babi saja. Bisakah Anda mengizinkan saya menjelaskan? Jadi, aku dan Genu memutuskan untuk melakukan tantangan minum saus pedas. Siapa yang pertama kali menghabiskan isi botol, dialah pemenangnya. Genu kemungkinan besar akan kalah. Saya jago dalam permainan ini. Sausnya menetes ke tanganku karena aku minum terlalu banyak, lalu Genu tersedak. Jadi saya membantunya dengan menepuk punggungnya yang memindahkan jejak tangan merah itu. Izinkan saya mencicipi jejak tangan ini. Jika itu benar-benar saus pedas, Sudah kubilang. terdengar seperti dering telepon seluler dan suara itu berasal dari perut Gino. Minggir. Aku bisa mencabut ponsel itu menggunakan magnet raksasa. Cukup usapkan ke perut untuk menarik perhatian ponsel dan angkat sampai keluar dari tenggorokannya. Ini adalah foto Gino dan Rumi saat berkencan. Rumi, maukah Anda menjelaskan? Apa? Saya tidak tahu siapa yang mengambil foto itu. Oh, enggak. Apa yang harus dilakukan? Tunggu. Itu aku yang mengambil fotonya. Aku akan memberitahu kalian apa yang terjadi. Jadi waktu itu aku sedang berjalan dan melihat Gino dan Rumi berpegangan tangan, jadi aku mulai memotret mereka. Oh, begitu. Aku harus mengunggahnya ke internet, tapi tiba-tiba Gino menghentikanku. Dia ingin aku menghapus fotonya. Aku tidak mau karena kita butuh foto itu untuk menarik lebih banyak penggemar. Tapi Gino merebut ponselku, lalu dia malah menelannya. Dia bilang aku tidak akan pernah bisa mendapatkan ponselku kembali. Jadi begitulah kenapa ponsel ini ada di dalam perut Gino. Kalau begitu, aku percaya padamu. Aku akan mencari petunjuk lebih lanjut. Apakah ini dumbbell di tangan Gino? Ini terlihat familiar. Dixon. Abby sedang mengangkat dumbbell yang sama. Apakah kamu pembunuhnya? Tunggu. Izinkan saya menunjukkan perut saya dulu. Wow. Astaga, popcorn berjatuhan dari mata Zoe dan Mira. Mereka sangat saling mencintai. Hentikan, girls. Kau tak bisa mengalihkan perhatian kami dengan otot-ototmu, Abby. Jelaskan kepada kami sekarang. Tentu saja tidak. Biar aku ceritakan apa yang terjadi. Jadi aku sedang mengangkat dumbbell di gym ketika Gino mendekatiku. Dia mengejekku karena sedang angkat beban, jadi aku memintanya untuk mencoba. Tentu saja dia gagal. Dia bahkan tidak bisa mengangkat dumbbell itu 1 inci pun dari lantai. Dia terus mencoba. Lalu aku mulai merasa kasihan padanya, jadi aku memberinya sedikit motivasi. Aku menempelkan foto Rumi di dumbbell itu supaya dia punya kekuatan untuk mengangkatnya. Tepat saat dia hampir menyerah, aku memberinya dumbbell Rumi. Foto Rumi menginspirasinya, jadi dia mulai mengangkat dumbbell itu dengan mudah. Lihat, dumbbell ini ada foto Ruminya. Oh, itu sungguh manis sekali ya. Aku akan memeriksa tubuh Geno untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Apa ini? Plester jerawat di wajahnya? Aku harus mencari tahu dari mana asalnya. Wajah Zoe bersih. Mira juga bersih. Bobby juga dan bayi Sasha. Abby juga bersih. Romance, bagaimana denganmu? Bagaimana maksudmu? Kamu juga punya plester jerawat yang sama di wajahmu. Tenang saja, aku akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Derpy muncul di ruang tamu dengan sebuah kartu undangan. Genu membukanya dan ternyata itu adalah undangan untuk pergi kencan dengan Rumi. Tapi saat dia bercermin, wajahnya penuh dengan jerawat. Dan aku datang untuk menolongnya. Aku menyuruhnya untuk tenang. Aku memutuskan untuk memberinya makeover. Aku mencoba memencet jerawat-jerawatnya. Begitu banyak nanah, jadi aku menemukan solusi lain, plester jerawat andalanku. Bentuknya juga lucu, seperti hati. Ini adalah andalanku. Genu puas dengan wajahnya, dan dia siap untuk pergi kencan. Aku memberinya tos besar dan mendoakan semoga berhasil. Lihat, ini plester jerawat yang aku pakai. Kita kembaran? Oke, sepertinya Romance berkata jujur.
Izinkan saya memindai tubuh Jinwoo sekali lagi dan mungkin saya akan menemukan sesuatu. Apakah ini goresan di pergelangan tangannya? Wow! Hanya cakar yang tajam yang bisa melakukan itu. Derpy. Aku akan bersembunyi sekarang. Kemana dia pergi? Tolong jangan berkelahi denganku. Itu dia? Tangkap dia. Kemarilah, Derpy. Tidak. Ini buang-buang waktu. Derpy, sini kucing kecil. Oh, aku benar-benar ingin bulu yang halus. Berikan itu padaku. Hah? Bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu mencakar Jinwoo? Oh, oke. Aku melihat Jinwoo sedang memegang gulungan benang. Aku ingin bermain dengannya, jadi Jinwoo mulai menggodaku. Dan aku harus mendapatkan gulungan benang itu. Aku tidak punya tujuan lain selain mendapatkan bola itu. Aku begitu bersemangat, aku tidak tahu kalau aku mencakar Jinwoo. Lihat, ini gulungan benang yang dia berikan padaku. Oh, jadi Derpy memang berkata jujur. Sudah kubilang aku kucing yang sangat baik. Kami belum menemukan pembunuh Genu. Aku hanya ingin minum minuman soda favoritku. Sangat sulit untuk mengambilnya dengan cakarku. Derpy, boleh aku minta soda ini? Aku punya ide, teman-teman. Genu sangat menyukai minuman soda. Aku akan mencoba membuatnya meminumnya. Saya sangat berharap ini berhasil. Genu masih hidup. Yang dia butuhkan hanyalah minuman soda. Rasanya ini enak banget sekali. Genu, kamu masih hidup? Bagaimana sebaiknya aku memulai makeoverku? Tunggu, aku harus mendapatkan ekor Putri Duyung dulu. Di mana aku bisa mendapatkan ekor? Aku tahu. Tuan manusia kerangka, aku ingin meminjam siripmu. Boleh ya? Sirip itu agak mirip sirip ikan, jadi ini bisa dipakai sebagai ekor. Tapi aku harus membungkus kakiku dulu dengan plastik. Putri Duyung tidak punya kaki dan lutut. Nah, selesai. Aku yakin kamu belum pernah melihat ekor Putri Duyung yang transparan. Saya melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Hei, apa yang lucu? Kau sebut itu ekor? Ini jelek dan tidak akan membuatmu berenang di bawah air. Sungguh tidak sopan. Oh, gurita siapa ini? Apakah itu cat semprot berwarna ungu? Sempurna. Aku akan mulai mengecat ekorku dengan warna ungu. Ungu adalah warna favoritku. Aku juga akan membuatnya berkilau dengan glitter. Selesai. Ekor Putri Duyungku terlihat jauh lebih baik. Lihatlah semua sisik yang berkilau dan cantik itu. Sirip itu juga akan membantuku berenang. Pergi dari sini, Nemo. Pak polisi, perhatikan ekor saya. Pindai aku sekarang, pasti tertulis aku Putri Duyung. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Aku sangat gugup. 10% khusus Putri Duyung. Maaf ya, coba lagi lain kali. Mustahil. Aku berusaha keras bikin ekor ini. Ada sebuah lubang. Derpy datang ke penjara Putri Duyung untuk mengunjungi Rumi. Aku penasaran untuk apa dia datang ke sini. Aku merasakan ada kehadiran di belakangku. Derpy, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sangat senang melihatmu. Apakah itu kotak kecantikan? Terima kasih sudah membawakan ini untukku, Derpy. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Wah, banyak sekali makeup. Oke, aku harus mulai dengan eyeshadowku. Biru, ungu, dan pink. Warna favoritku. Aku bisa jadi pujaan hati seseorang. Saya juga akan memakai lip gloss. Bibir cemberut seperti itu. Namun masih ada sesuatu yang kurang. Oh, tunggu, saya perlu mengambil jaring itu. Wajahku harus terlihat seperti wajah Putri Duyung, jadi aku akan mengoleskan warna di pipiku di atas jaring agar terlihat seperti sisik. Itulah yang saya maksud. Riasan Putri Duyung yang sempurna, aku tidak membutuhkan jaring ini lagi. Seorang nelayan telah menangkapku. Membantu. Maaf soal itu, Pak Polisi. Tidak ada yang melihat, kan? Aku akan masuk lewat lubang ventilasi ini. Aku berhasil. Tempat apa ini? Wah, ada banyak kelelawar di sini. Mermaid Wednesday sedang berusaha mengusir kelelawar-kelelawar itu. Kamu tidak apa-apa? Aku bisa membantumu. Lihat ini. Selesai semuanya. Rumi sedang mencoba menakuti kelelawar dengan nyanyiannya. Wow, nyanyianmu berhasil. Ya, aku senang bisa membantumu. Bisakah kamu juga membantuku menata rambutku? Tentu. Silakan duduk di kursi listrik ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku akan menyetrummu. Kursi listrikmu baru saja memberiku rambut baru. Tapi ini bukan gaya saya. Satu lagi. Aku terlihat seperti juru masak sekolah. Lagi. Ini terlalu pendek menurutku. Bisakah Anda mencoba lagi? Astaga. Bagus. Bagaimana dengan ini? Nah, ini lebih mirip rambut Putri Duyung. Wow. Sudah puas sekarang? Ya, ini indah. Terima kasih, Rabu. Sampai jumpa lagi. Aku akan kembali ke sel penjara.
Tentunya ini sudah cukup untuk membuatku menjadi putri duyung. Pak polisi, lihat rambut saya. Sangat bagus, bukan? Sekarang, tolong pindai saya. Sedang memindai Anda sekarang. Hanya 40% putri duyung? Anda perlu lebih banyak berlatih. Dengan serius? Apa lagi yang harus saya lakukan? Maaf, aturan tetap aturan. Baiklah, aku akan mengecek cuaca dulu. Mari kita lihat. Oh, hari ini bakal cerah. Ya, kacamata, topi, dan tabir surya perlengkapan penting saya saat cuaca cerah. Hei, tahanan, kurasa kau juga harus menikmati cuaca hari ini. Kau membawaku kemana? Ayo lebih cepatlah. Dan tetap terus berjalan. Oh, ini pasti merupakan area halaman penjara. Barbie sedang memakan buah ceri favoritnya. Oh, tidak. Aku tersedak. Barbie, sayangku, aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa yang harus saya lakukan? Silakan. Aku akan membantumu. Aku akan menekan dadamu untuk mengeluarkan buah ceri itu. Ini dia buah cerinya. Kau menyelamatkanku. Aku hanya ingin memelukmu. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Nah, ada satu hal yang bisa kamu lakukan untukku. Aku benar-benar butuh atasan model putri duyung. Hanya itu, aku punya banyak atasan lucu. Untung saja aku membawa salah satu atasan spesialku di kotak spesial ini. Aku persembahkan untukmu atasan putri duyung yang luar biasa. Wow, kelihatannya sangat indah. Aku suka sekali. Aku merasa luar biasa. Semua putri duyung pasti akan iri. Sampai jumpa. Waktu makan siang. Astaga, apakah itu jenis makanan yang mereka sajikan di laut? Selamat menikmati. 1 sendok bubur rumput laut untukmu. Ini? Kurasa aku akan memakannya. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Boneka permainan cumi-cumi juga merasa jijik dengan makanan itu. Kami para robot tidak makan makanan seperti ini. Saya bisa makan makanan yang lebih baik. Saya punya mie ramen. Aku iri. Kamu juga mau makanan yang berbeda? Tunggu, biar aku pikir dulu. Aku tahu. Untung saja aku bawa mie ekstra tapi belum dimasak. Kalau begitu aku butuh cumi-cumi tapi hanya tintanya saja supaya aku bisa menggambar di atas mie yang belum dimasak. Tunggu saja, ini bakal keren. Lihat, aku menggambar payung. Ini mirip seperti kue dalgona, kan? Aku suka sekali. Terima kasih sudah mentraktirku. Aku ingin sebuah trisula seperti milik penjaga putri duyung itu. Trisula, ya? Yang kita butuhkan hanyalah garpu. Aku akan menembaknya dengan mata laserku dan benda itu telah berubah menjadi trisula putri duyung. Ini dia. Hore, kamu berhasil. Setiap putri duyung membutuhkan trisula. Aku akan pergi sekarang. Bagaimana penampilan saya, Pak? Sekarang aku sudah seperti putri duyung resmi, kan? Ya, kita biarkan pemindai yang memutuskan itu. Hanya 65% putri duyung. Apa? Tidak mungkin. Saya perlu duduk. Ekorku sudah terlalu lelah. Hati-hati, ada landak laut di tempat dudukmu. Ini menyakitkan. Aku ditusuk tepat di bagian pantatku tadi. Kasihan petugas itu. Izinkan saya mencoba melepaskannya. Saya akan menggunakan sarung tangan oven untuk menariknya keluar dengan hati-hati. Oke, saya mengerti. Astaga, ini tajam sekali. Tapi aku punya ide tentang apa yang harus dilakukan dengan ini. Pertama, letakkan di atas meja kerajinan saya. Saya harus dengan hati-hati melepas semua duri ini. Saya akan menempelkan duri-duri ini ke bando ini. Lalu saya akan menambahkan lebih banyak dekorasi, seperti kerang dan mutiara. Dan terakhir, saya akan memberinya sedikit sentuhan ajaib. Wow, mahkota baruku terlihat indah sekali. Aku merasa seperti bangsawan duyung. Petugas, bisakah Anda memeriksa saya sekarang? Bagaimana menurutmu tentang mahkota baruku? Wow, kamu meranurannya dengan sangat baik. Tapi mari kita lihat apa yang akan dikatakan oleh alat pemindai. 99% putri duyung. Hampir sampai. Apa? Mengapa ini tidak cukup? Aku merasa sangat haus. Oh, ini teh boba putri duyung tepat pada waktunya. Apa lagi yang harus saya lakukan? Tunggu, gambar putri duyung itu memakai kalung mutiara. Itulah yang saya lewatkan. Penjaga itu sedang minum teh boba. Ini memberi saya sebuah ide. Boba itu terlihat seperti mutiara. Aku harus mendapatkannya. Sekaranglah kesempatanku. Oke, aku harus mengocoknya dulu agar bisa berubah menjadi kalung. Mari kita lihat. Ya, kalung mutiara. Kalung ini pas sekali di leher saya. Aku sudah tidak membutuhkan kalung lamaku lagi. Pak, bisakah Anda memindai saya lagi? Bagus. Saya rasa kali ini Anda berhasil. Baiklah, mari kita mulai pemindaian. Aku yakin 1.000.000% dia itu putri duyung, Anne.
Jadi, kamu sudah boleh pergi sekarang juga? Ya akhirnya. Wow, rasanya sangat menyenangkan bisa bebas. Berenang sebagai putri duyung jauh lebih mudah. Aku sekarang benar-benar seorang putri duyung. Selamat datang di pemakaman. Di dalam sangat gelap dan menyeramkan, tapi Rumi sedang berduka. Mira, Zoe, Barbie, Mario, Squid, Game Doll, Wednesday, Bobby, Deer, Derpy, dan Eleven. Sekarang mereka semua benar-benar sudah pergi meninggalkan kita selamanya. Mario, aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Aku akan menangkapmu. Tidak, aku lebih cepat darimu. Kau tak akan pernah bisa menangkapku. Haha, oh dia tidak akan pernah bisa menangkapku di dalam pipa ini. Mario, dasar curang. Aduh, aku digigit tanaman piranha. Ini sangat menyakitkan. Itu saja. Aku akan mencabik-cabikmu. Tidak, Mario. Mario malah keluar dan Rumi memukulnya. Ini akan kuberikan tanaman ini agar kau punya teman di surga. Sayang, aku benar-benar menyesali apa yang telah kulakukan. Aku bahkan sudah menyiapkan wortel favoritmu. Rumi sedang menonton film horor sendirian. Tidak heran dia sangat takut. Apa? Itu benar-benar membuatku takut. Aduh, bayangan apa itu di dinding? Ya ampun, kurasa ada monster yang datang untukku. Di mana senterku? Ternyata cuma Deer. Rasa dia baru saja kena serangan jantung. Oh tidak, maaf ya Deer. Aku tidak bermaksud menakutimu. Aku tak percaya Deer sudah pergi. Zoe, sahabat terbaikku, lihat, aku bawakan es krim favoritmu. Ini Zoe, aku bawakan kamu es krim. Wow, apakah itu sebuah misteri? Lihatlah otot bisepnya yang kuat. Memegang. Tolong, es krimku tadi tumpah ke wajahku. Hei, oh es krimku sudah habis. Ini, kamu bisa pinjam skateboardku. Wah, sekarang coba menaikinya sambil wajahmu belepotan es krim. Selamat tinggal, Zoe. Oh tidak, Zoe menuju langsung ke lubang gorong-gorong. Dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Zoe, kamu baik-baik saja? Dia jatuh ke dalam lubang gorong-gorong. Apa yang telah saya lakukan? Aku minta maaf karena telah membalas dendam. Oh, boneka permainan Squid. Aku membuatkanmu bunga dari skrup. Para pemain sedang memainkan permainan lampu merah, lampu hijau. Memindai area untuk mendeteksi pergerakan apapun. Harus menembak setiap orang yang bergerak. Balerina cappuccino sangat gugup. Tunggu! Teman sekamar datang berkunjung. Ya ampun. Teman sekamar, bolehkah aku meminta tanda tanganmu di posterku? Saya mendeteksi pergerakan. Oh tidak, dia akan menembakmu. Ups, lasernya memantul kembali ke Squid Game Doll. Aku masih hidup, hanya saja kekuatanku semakin melemah. Ya, akhirnya kami benar-benar bebas sekarang. Tapi tidak, aku justru telah membunuh temanku sendiri. Aku merasa sangat menyesal sekali, ya kan? Apakah itu mata laser? Hei, sebaiknya aku pergi dari sini. Aku merindukanmu, Wednesday. Bekasmu masih ada di dahiku. Rumi dan Wednesday sedang berduel pedang. Hai, kau merusak kalungku. Kau akan membayar ini. Tidak kalau aku memukulmu duluan. Kau tak akan menyangka ini akan terjadi. Ini sekadar memberi tanda padamu. Artinya kamu kalah. Apakah kamu ikut 2 kali untuk hari Rabu? Kamu bukan satu-satunya yang punya gerakan licik. Mari kita lihat siapa yang kalah sekarang. Hai, wah, asapnya banyak sekali. Oh, tidak. Apakah aku membunuh Wednesday? Ya, aku benar-benar tidak bermaksud. Rabu? Aku membawakan pedang favoritmu. Mira, aku merindukanmu, sahabatku. Huntrix tampak sibuk di pesawat. Aku harus melatih kemampuan melempar pisauku. Buaya Bombardino sedang menuju langsung ke arah mereka. Oh, tidak. Masuk. Pesawat itu berbelok-belok. Oh, tidak. Pisau itu terbang kembali ke arahku. Aduh. Wow, kurasa jiwa Mira berada di belakangku. Dia tahu. Aku merindukanmu, sayangku. Rumi dan Jinu sedang berkencan. Aku punya sesuatu untukmu, sayang. Lihatlah kalung yang indah ini. Oh, di situ ada namamu. Dan di dalamnya bahkan ada foto kita berdua. Zoe sedang diculik. Bolehkah aku minta ciuman? Oh, tidak.
Menjauhlah darinya, dasar iblis, dia sudah pergi. Apakah kamu baik-baik saja, Zoe? Mari kita lepaskan kamu dari tali ini. Aku sangat lega kamu tidak terluka. Tolong aku, Rumi. Pacarmu, Herbie? Reino tidak tolong aku. Dia sudah memakannya. Maafkan aku karena aku tidak bisa menyelamatkanmu, sayangku. Bobby, kamu adalah manajer terbaik yang pernah saya miliki. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Aku harus bersembunyi. Mereka semakin mendekat. Rooney, silakan tanda tangani poster kami. Aku sayang kamu, Rooney. Oh, sial, di mana aku harus bersembunyi? Bobby, kau di sini. Para penggemar itu tidak mau meninggalkanku sendirian. Apakah kalian melihat kemana dia pergi? Aku takut mereka akan menginjak-injakku. Aku mengerti. Aku akan memakai topeng Rooney dan mengalihkan perhatian mereka. Oke, keadaan aman. Pergi sembunyi di tempat sampah ini. Tidak mungkin baunya menyengat. Baiklah. Aku akan melakukannya saja. Rooney di mana? Ini menjijikkan. Itu dia. Rooney. Silakan tanda tangani poster kami. Kami mencintaimu, Rooney? Oh tidak, Bobby dikerumuni oleh penggemar. Tunggu sebentar, ini kelihatannya berantakan. Bobby sudah tidak ada. Ternyata dari tadi itu Rumi palsu. Ayo pergi saja, Bobby. Apakah mereka sudah pergi? Tidak, seharusnya aku tidak membiarkanmu mengalihkan perhatian mereka, Derpy. Aku sangat merindukanmu. Aku membawakan bunga favoritmu. Derpy, tangkap. Kamu punya cakar yang sangat cepat. Tangkap ini lagi. Terlalu jauh. Apa itu benda kuning itu? Aku rasa ini bolanya. Mengapa ada begitu banyak lebah? Lepaskan aku. Derpy, kamu baik-baik saja? Oh tidak, Derpy sudah pergi. Ini semua salahku. Ini bola favoritmu. Eleven, aku membawakanmu banyak waffle favoritmu. Ini salahku, kau pergi. Lihat Eleven, banyak sekali waffle-nya. Ini adalah favorite saya. Hore! Aku akan membuatkan 2 untukmu. Aku akan memanaskannya di pemanggang roti. Sekarang mari kita tunggu beberapa menit. Apakah sudah selesai? Ada yang salah? Sepertinya pemanggang rotinya tidak berfungsi. Izinkan saya mencoba memperbaikinya. Ayolah, bekerjalah mesin bodoh. Hentikan itu. Aku akan menggunakan kekuatan telekinesisku untuk mewujudkannya. Konsentrat! Oh tidak, hidung Eleven sudah berdarah. Tunggu, kurasa aku tahu apa yang salah sekarang. Pemanggang rotinya baru saja dicabut dari stop kontak. Berikan saja wafelku. Aku akan mengeruknya dengan garpu. Aduh, seharusnya aku tinggal colok saja ini. Oh tidak, tapi Eleven malah menusukkan garpu ke dalam pemanggang roti. Sekarang dia kesetrum. Eleven sudah tidak ada. Eleven, tolong bangun. Seharusnya aku tidak mencolokkannya. Aku bahkan membakar waffle favoritnya. Aku benar-benar teman yang sangat buruk bagimu, Barbie. Aku sungguh merindukanmu, wahai temanku yang sangat cantik. Ini semua adalah murni kesalahanku sampai kamu harus pergi. Kenapa kamu menangis, Barbie? Aku punya janji kencan, tapi aku tidak punya pakaian untuk dipakai. Semua pakaianku kotor dan robek. Aku tidak bisa membiarkan Ken melihatku seperti ini. Kalau begitu, ayo cari pakaian baru di lemari bajumu. Ayo kita pergi. Aku tahu kamu punya banyak pakaian. Tidak, kamu tidak boleh membuka lemari bajuku. Tidak. Aduh, begitu banyak pakaian yang jatuh menimpa Barbie. Kamu tidak apa-apa? Aku akan mengeluarkanmu dari sana. Kamu akan baik-baik saja. Oh tidak, Barbie hilang. Hah? Itu tangan Barbie. Apa dia masih hidup? Ups, ini cuma tangannya. Dadah, Barbie.